Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang ikatan kovalen bersama saya Roli Sianturi. Ikatan kovalen sering disebut juga dengan homopolar. Nah, ikatan ini terbentuk karena menggunakan elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam. Nah, unsur-unsur non-logam yang perlu kita hafal saya berikan di kotak ini. Dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, bromin, iodin, silikon, fosfor, klorin, fluorin, boron, berilium, dan xenon. Nah, perlu diketahui dalam membedakan ikatan ion dan kovalen, kita hanya melihat huruf depannya. Misalnya, kalau huruf depannya nanti ada di dalam kotak ini, artinya dibentuk dari unsur non-logam, maka ikatannya berarti kovalen. Kita beri contohnya, misalkan H2O, unsur pertamanya adalah H, terdapat dalam kotak non-logam, berarti H2O adalah senyawa kovalen. NH3 juga, N adalah unsur non-logam, maka NH3 juga adalah senyawa kovalen. Namun, bila huruf depannya tidak ada di dalam kotak, itu berarti senyawa yang dibentuknya adalah ion. Mari kita lihat contohnya, misalkan NaCl. Unsur depannya adalah natrium dan dia tidak ada di kotak, itu berarti bahwa natrium ini adalah unsur logam. Maka NaCl berarti senyawa ion. Sama halnya dengan K2O, kalium adalah unsur logam, maka K2O adalah senyawa ion. Demikian untuk contoh yang lain. Nah, ikatan kovalen dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama namanya ikatan kovalen tunggal, sering dilambangkan dengan garis 1. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2 diberi tanda garis 2. Ikatan kovalen rangkap 3 diberi tanda garis 3. Dan ikatan kovalen koordinasi sering disebut dengan tanda panah. Kita bahas satu-satu. Pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini di mana pasangan elektron yang berikatan dibuat menjadi satu pasang. Nah, satu pasang ini nanti dilambangkan dengan satu garis, artinya terdiri dari 2 elektron. Kita lihat contoh. Gas hidrogen dengan rumus kimia H2. Kita tahu bahwa hidrogen itu punya elektron valensi 1. Nah, jadi hidrogen pertama dengan hidrogen kedua sama-sama mempunyai elektron valensi 1. Dan ingat bahwa hidrogen itu stabil duplet. Jadi hidrogen yang satu akan menarik elektron, hidrogen yang satu lagi juga menarik elektron. Jadi mencapai duplet. Elektron yang dilingkari ini adalah elektron setelah berikatan, maka menjadi duplet. Elektron yang digunakan berikatan dibuat menjadi garis. Satu garis berarti dia mengandung 2 elektron dan dibuat dengan rumus kimia H2. Sebagai informasi, rumus H menggunakan elektron valensi disebut dengan rumus Lewis, kemudian H garis H disebut dengan rumus bangun atau rumus struktur, dan H2 disebut rumus molekul atau rumus kimianya. Contoh kedua, kita buat HCl. H mempunyai 1 elektron valensi, sedangkan Cl punya 7 elektron valensi, digambarkan dengan 7 dot. Nah, Cl karena dia punya 7, maka dia wajib membutuhkan 1 elektron lagi mencapai stabil 8. Maka dia menarik 1 menjadi stabil oktet. Maka kalau kita gambarkan dengan rumus bangun, H garis Cl dibuat dengan HCl. Contoh ketiga, kita misalkan NH3. Kita ketahui bahwa NH3, N sebagai atom pusat. N mempunyai 5 elektron valensi, digambarkan dengan titik merah. Kemudian H, masing-masing H punya 1 elektron valensi, jadi dia mencapai stabil dengan menarik 1. Oke, setiap H akan menarik 1 elektron, mencapai stabil, dan N akan menarik 3 elektron mencapai stabil. Jadi kalau kita gambarkan dengan rumus bangun, maka N garis 1H juga garis 1H garis 1H, dan ada yang tidak berikatan.
Nah, sebagai catatan, yang berikatan nanti disebut dengan pasangan elektron ikatan atau PEI. Kalau yang tidak berikatan punya atom pusat disebut namanya adalah pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, coba yang kedua kita masuk ke ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah pasangan elektron yang digunakan bersama berjumlah 2 pasang. 2 pasang ini berarti dia mengandung 4 elektron. Nanti akan dibuat menjadi 2 garis. Coba kita lihat contoh. Gas oksigen, rumus molekulnya O2. Kita tahu bahwa O itu adalah golongan 6. Jadi dia mempunyai 6 elektron valensi. Nah, setiap oksigen mempunyai 6 elektron valensi. Untuk mencapai stabil, maka satu O membutuhkan 2 elektron. Maka setiap oksigen membutuhkan 2 elektron mencapai stabil oktet. Jadi kalau digambarkan dengan rumus struktur adalah O rangkap 2O. Artinya keempat elektron ini dibuat menjadi 2 pasang. Maka rumus kimianya adalah oksigen. Contoh kedua adalah karbon dioksida CO2. Nah, karbon termasuk golongan 4. Maka mempunyai 4 elektron valensi. Sedangkan oksigen masing-masing punya 6 dan dia membutuhkan 2 elektron sehingga dia menarik 2 elektron dari si karbon. Sama halnya oksigen yang di sampingnya adalah punya 6, maka dia juga membutuhkan 2 elektron. Dalam ikatan ini karbon juga membutuhkan 4 untuk mencapai oktet, maka karbon menarik 4 elektron sehingga mencapai stabil. Contoh berikutnya adalah C2H4. Nanti namanya ini adalah etena. Nah, karbon punya 4 elektron valensi, ada 2 atomnya. Kemudian setiap hidrogen masing-masing punya 1 elektron valensi. Jadi hidrogen mencapai duplet dengan menarik 1 elektron. Kita buat hidrogen menarik 1 atau elektron dari si karbon untuk mencapai duplet. Dan setiap karbon dia membutuhkan 4 elektron untuk mencapai duplet. Jadi kalau digambarkan dengan rumus struktur adalah C rangkap 2 dengan C, kemudian berikatan tunggal dengan setiap hidrogennya. Yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Nah, rangkap 3 ini di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berjumlah 3 pasang. 3 pasang itu berarti elektron ada 6. Ya. Contoh kita misalkan gas nitrogen dengan rumus molekul N2. Kita tahu setiap nitrogen elektron valensinya 5. Jadi karena dia 5, maka dia mencapai stabil membutuhkan 3 lagi agar mencapai oktet. Maka nitrogen mencapai 8 dengan menarik 3. Gambarkan dengan N, rangkap 3N, dan N2 sebagai rumus molekul atau rumus kimianya. Contoh berikutnya adalah HCN, asam sianida. Nah, hidrogen punya 1, karbon punya 4 elektron valensi. Nah, jadi nanti hidrogen butuh 2 agar butuh 1 mencapai 2 agar stabil duplet, sedangkan nitrogen mencapai oktet dengan menarik 3. Nah, karbon di tengah-tengah sebagai atom pusat dia akan membutuhkan 4 elektron mencapai 8. Maka digambarkan dengan rumus bangun H garis 1C rangkap 2 rangkap 3 nitrogen. Yang ketiga C2H2. Nama kimianya ini adalah etuna. Karbon punya 4 elektron valensinya dan setiap H punya 1. Maka H menarik 1 elektron agar mencapai duplet. Karbon yang satu lagi juga mempunyai 4 elektron valensi. Nah, ditarik 1 oleh si H mencapai stabil dan karbon
masing-masing karbon menarik 4 agar mencapai stabil 8. Sehingga diperoleh rumus kimia C rangkap 3 dengan C dan garis 1 dengan masing-masing hidrogen. Nah, yang keempat namanya ikatan kovalen koordinasi, sering juga disebut dengan datif atau semipolar. Nah, ikatan kovalen ini di mana pasangan elektron ikatan nanti berasal dari satu atom saja. Nah, dilambangkan dengan tanda panah. Syarat kita bisa menggambarkan kovalen koordinasi adalah pertama, atom donor atau yang memberikan pasangan elektron dia sudah stabil. Sudah stabil dan masih punya pasangan elektron yang bebas. Yang kedua, atom akseptor atau yang menerima elektron, dia wajib membutuhkan 2 elektron agar mencapai stabil. Nah, contoh kita buat dengan rumus kimia SO2, belerang dioksida. Kita tahu S golongan 6, berarti dia mempunyai elektron valensi 6. Oksigen juga punya 6. Oke. Maka setiap unsur wajib membutuhkan 2 agar mencapai 8 atau oktet. Sama halnya dengan oksigen yang di sebelah kanan, kita buat dia mencapai oktet menarik 2 dari si S. Nah, S di sini dia membutuhkan 2 dari O yang di samping kiri. Jadi O yang di sebelah kanan dia menarik elektron dari si S, tetapi dia tidak mendonorkan kepada si S. Artinya bahwa dalam ikatan ini S memberikan pasangan elektron kepada si O, sehingga sering diberikan sebagai simbol panah. Contoh kedua, NH4 positif. N itu punya elektron valensi sebanyak 5, kemudian ada H masing-masing membutuhkan 2 dan berikatan dengan H positif. H positif di sini elektronnya sudah 0. Maka N dapat memberikan pasangan elektron ikatan kepada si H. Sehingga diperoleh bentuk ikatan kovalen koordinasi di mana pasangan elektron ikatan dari N dengan H berasal dari si N. Dilambangkan nanti dengan tanda panah. Jadi kalau digambarkan dengan tanda panah, N berikatan tunggal dengan masing-masing H dan yang dikoordinasikan disebut tanda panah. Oke, demikian ikatan kovalen koordinasi. Nah, dalam beberapa senyawa kovalen terdapat penyimpangan aturan oktet. Nah, penyimpangan aturan oktet ini ada 3 jenis. Pertama, oktet yang tidak lengkap, artinya tidak mencapai 8, tidak mencapai oktet. Contohnya BF3 dan BeCl2. Boron punya 3 elektron valensi. Dan fluorin, kita tahu bahwa fluorin masing-masing punya 7. Artinya setiap fluorin dia menarik 1 agar mencapai 8. Nah, dari gambar ini kita tuliskan setiap fluorin menarik 1. Dari sini kita ketahui bahwa boron hanya mempunyai 6 elektron di atom pusatnya. Jadi boron ini setelah berikatan hanya 6, tidak mencapai 8. Nah, penyimpangan kedua adalah oktet yang berkembang atau melebihi oktet atau melebihi 8. Contohnya PCl5, SF4, XeF2 dan lain-lain. Kita gambar PCl5, P golongan 5, berarti dia punya 5 elektron valensinya. Setiap Cl kita ketahui bahwa mempunyai 7 elektron valensi. Jadi dia otomatis membutuhkan 1 untuk mencapai stabil 8. Dari sini kita ketahui bahwa P setelah berikatan mempunyai 10 elektron ikatannya setelah berikatan ya. Penyimpangan ketiga ada namanya spesi yang setelah berikatan elektronnya menjadi ganjil. Contohnya NO2 dan NO. Kita ketahui N itu golongan 5, berarti elektron valensinya 5 dan O punya 6. Jadi N dari gambar ini
belum mencapai oktet dan ganjil, karena dia hanya mempunyai elektron sebanyak 5. Nah, langkah-langkah dalam menggambarkan struktur Lewis ini bisa dilakukan dengan uji coba. Nah, tapi cara pertama kita menentukan dulu siapa atom pusat dan atom terikat. Atom pusat itu adalah atom yang lebih sedikit. Sedangkan atom terikat nanti adalah yang lebih banyak. Contoh dalam molekul H2S, maka atom pusatnya S, atom terikatnya adalah H. Jika atomnya sama banyak, maka atom pusat nanti ditentukan dari unsur yang lebih elektropositif atau jari-jari yang lebih besar. Contoh H2CO. Dari sini kita ketahui bahwa C dan O sama banyaknya. Namun karena C lebih elektropositif, maka atom pusat kita buat adalah karbon. Catatan tambahan, hidrogen tidak pernah bertindak sebagai atom pusat karena H itu selalu membutuhkan 1, jadi kita buat selalu paling pinggir ya. Dari dalam HCl4 atom pusat adalah Cl. Nah, langkah yang kedua, kita letakkan atom-atom terikat beserta elektron valensi masing-masing di sekitar atom pusat. Biasanya kita buat sesimetris mungkin. Nah, kita hindari atom-atom sejenis berikatan, kecuali pada senyawa karbon. Umumnya senyawa karbon bisa berikatan satu dengan yang lain membentuk rantai panjang. Nah, sebagai yang perlu diingat bahwa hidrogen dan halogen atau golongan 7A dia berikatan sekali, artinya nanti garisnya 1. Sedangkan golongan 6A atau oksigen berikatan 2 kali, berarti bisa membentuk rangkap 2. Sedangkan golongan nitrogen berikatan 3 kali. Oke, golongan karbon dapat berikatan 4 kali, artinya tangannya adalah 4. Contoh, kita buat H2CO. Nah, hidrogen 1 elektron valensinya, karbon 4, oksigen 6. Nah, dari sini kita ketahui bahwa karbon sebagai atom yang pusat. Dia punya 4 elektron valensi. Jadi dia membutuhkan 4 lagi, 1 ditarik oleh si H, 1 lagi juga ditarik oleh si H, kemudian 2 lagi ditarik oleh si oksigen. Maka setiap karbon berikatan 4. Jadi kalau kita gambarkan C, ikatan tunggal terhadap H dan rangkap 2 terhadap oksigen. Contoh kedua, kita misalkan asam nitrit HNO2. H itu 1 elektron valensi, N-nya 5 elektron valensi, oksigennya 6. Nah, setiap H punya 1, O punya 6, kemudian N punya 5 elektron valensi, dan O juga punya 6. Kalau kita gambarkan begini, maka kita lihat bahwa hidrogen selalu butuh 1 elektron mencapai stabil duplet, oksigen butuh 2, nitrogen butuh 3, dan oksigen butuh 2. Kalau kita gambarkan dengan rumus struktur, maka H ikatan tunggal terhadap O, kemudian terhadap N, dan rangkap 2 terhadap oksigen. Demikian pelajaran kita hari ini tentang ikatan kovalen. Kiranya materi ini bermanfaat. Silakan di subscribe, like, di komen, dan share. Terima kasih.